Film diawali dengan menampilkan seorang pria yang keluar dari dalam kubus berukuran besar yang terletak di dalam bangunan kosong. Apa yang sebenarnya terjadi? Di Chicago, seorang pria bernama Jason yang berprofesi sebagai dosen pamit dengan anaknya yang bernama Charlie dan istri bernama Daniela untuk pergi ke kampus. Sepulang mengajar, Jason mampir ke sebuah bar untuk minum-minum bersama salah seorang temannya bernama Ryan. Ryan yang baru saja dapat penghargaan di bidang sains mengajak Jason untuk bergabung di perusahaannya yang bergerak di sektor neuroteknologi. Yang membuat Jason berat menerima pekerjaan itu adalah lokasi perusahaan Ryan terletak di San Francisco. Pria yang sangat family man itu sulit meninggalkan keluarganya di Chicago. Sepulang dari bar, Jason ditodong oleh seorang pria bertopeng. Pria misterius itu memaksa John masuk ke dalam mobil dan mengambil ponselnya. Aneh bin ajaib, orang bersenjata yang duduk di belakang bangku kemudi menebak dengan tepat PIN smartphone milik Jason. Selain itu, dalam perjalanan dia juga bertanya soal Ryan. How was Ryan? Mobilnya berhenti, pertanda mereka telah sampai ke tujuan. Pria bertopeng itu menyuruh Jason untuk melucuti pakaiannya sebelum digiring masuk ke dalam sebuah bangunan kosong. Pria lulusan universitas terkemuka di Chicago itu sepertinya punya nyali yang besar. Dia sempat melakukan aksi perlawanan, tapi sayang usahanya tidak membuahkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi. Jason jatuh dan disuntikan sesuatu ke dalam tubuhnya. Setelah itu Jason diminta mengenakan lagi pakaiannya. Dia juga menunjukkan sebuah kotak aneh kepada Jason. Lalu si pria bertopeng mengatakan semua yang dia lakukan semata-mata demi kebaikan mereka berdua. Pria itu tidak mau topengnya dilepas karena Jason pasti tidak akan percaya jika melihat wajah aslinya. Ketika sudah sadar, Jason mendapati diri sedang berada di rumah sakit dan dikelilingi dokter serta tim medis. Cahaya lampu menyilaukan pandangan, Jason mengalami pusing disertai kebingungan berat. Beberapa waktu kemudian, Jason terbangun dan menemukan dirinya berada di atas tempat tidur. Dia ingin keluar dari tempat itu, namun pintunya terkunci. Tak lama kemudian, Jason bertemu dengan wanita bernama Amanda. Anehnya, Jason sama sekali tidak kenal dengan Amanda, sementara wanita itu justru seperti kenal dekat dengan dosen bergelar doktor tersebut. Amanda mengatakan, Jason kini sudah bebas dari karantina. Mendengar ucapannya, Jason semakin tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Jason bertemu dengan teman kuliahnya dulu yang bernama Layton. Pria yang kini menjabat sebagai CEO di Velocity membawa Jason ke dalam ruangan interogasi. Menurut keterangan, Jason satu-satunya orang yang keluar dengan selamat dari dalam kubus misterius itu. Dia menghilang selama 14 bulan. Mereka semua sangat ingin mengetahui pengalaman Jason dalam kurun waktu tersebut. Mendengar kisah itu, Jason sudah tidak tahan. Rasa bingung memaksa dirinya untuk bertindak nekat. Jason! Jason! Setelah berhasil kabur, Jason segera menuju ke rumahnya. Pikirannya semakin gila ketika masuk ke dalam rumah dan melihat Amanda. Tak ada Daniela, tak ada Charlie. Bahkan kamar anak semata wayangnya itu sudah berubah menjadi ruangan lain. Menurut pengakuan Amanda, selama ini mereka memang tinggal bersama. Jason berusaha untuk tetap positive thinking. Dia menganggap kalau dirinya sedang mengalami amnesia sesaat. Anehnya lagi, pada saat Jason menghubungi Daniela, nomor yang dituju salah sambung. No, I have not. Hey! No, listen!
Where the fuck is my wife? You don't have a wife. Jason keluar dari rumahnya lalu pergi ke bar yang pernah dia kunjungi bersama Ryan sebelumnya. Level kebingungan Jason meningkat 2 kali lipat ketika mengetahui pemilik bar sama sekali tidak mengenalnya. Matt! Fuck, man, you freaking me out, okay? Go get some fucking help and get the fuck out of my bar. Mike? Jason jadi seperti orang gila, dia berlari menyusuri malam dan tidak tahu kemana. Keesokan paginya, Jason berpikir kalau rumah sakit adalah tempat terbaik yang harus dituju saat ini. Jason menjelaskan kepada dokter semua kondisi yang dia alami dan yang dia rasakan sekarang. Tindakan MRI pun segera dilakukan dan Jason terpaksa bermalam di sana. Singkat cerita, setelah hasil tes keluar, dokter rumah sakit mengatakan kalau di dalam tubuh Jason ada zat psikoaktif yang belum pernah dilihat sebelumnya. Bahkan dalam ilmu kedokteran pun zat tersebut belum pernah ada. Daripada semakin bingung, Jason memutuskan untuk pergi ke pameran seni dan mencari Daniela di sana. Mereka akhirnya bertemu. Setelah melepas rindu, Daniela dan Jason bertemu Ryan yang ternyata juga ada di sana. Ryan menanyakan soal senyawa yang pernah dibuat untuk Jason 1 tahun lalu. Kemudian Jason merespon dengan bingung apa yang dimaksud Ryan. Dia sama sekali tidak mengerti. Obrolan mereka terputus karena Daniela sedang menyampaikan pidato singkat tentang pamerannya. Secara garis besar, Jason adalah inspirasi sekaligus motivasi utama Daniela untuk menggelar pameran ini. Salute. Setelah acara selesai, Jason, Daniela, dan Ryan duduk bersama dan berbincang-bincang tentang kehidupan mereka. Jason tidak henti-hentinya mengungkap semua isi pikiran yang kini tengah dilanda rasa bingung luar biasa. Ryan menduga, apa jangan-jangan Jason mabuk karena terlalu banyak menghisap tumbuhan halusinogen? Jason juga sempat menyinggung tentang anaknya. Namun entah mengapa Ryan tersinggung dan segera pergi dari sana. Jason memutuskan untuk bermalam di apartemen Daniela. Keesokan paginya, Jason menelpon Amanda dan mengatakan kalau dirinya saat ini sedang menuju rumah sakit jiwa. Amanda yang mendapat kabar tersebut segera meninggalkan rumah dan pergi menyusul Jason. Alih-alih pergi ke RSJ, Jason rupanya berencana menyelinap ke dalam rumahnya setelah Amanda pergi. Dengan membawa serta Daniela, dia mulai masuk dan memeriksa seisi rumah untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Daniela tidak menyukai aksi yang dilakukan Jason. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Malam pun tiba, Jason dan Daniela hendak beristirahat. Sebelum tidur, Jason mengungkapkan mungkin Daniela menganggap dirinya selama ini gila. Jason juga meminta maaf atas semua tindakan bodohnya hari ini. Tiba-tiba terdengar suara bel apartemen berbunyi. Who is this? Jason dibawa ke kantor Velocity milik Layton. Dokter jenius itu dikurung dalam sebuah kamar. Layton mengaku bertanggung jawab atas musibah yang sudah menimpa Daniela. Keesokan paginya, Velocity dikunjungi oleh seorang detektif wanita bernama Mason. Dia sangat ingin bertemu dengan Layton untuk membahas soal hilangnya Dr. Jason. Layton mengatakan kalau dirinya sudah lama tidak melihat Jason, mungkin sekitar 1 tahunan. Sementara itu, menurut keterangan Mason, Jason 3 hari yang lalu sempat mengunjungi rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya dan juga sempat hadir di acara pameran seni. Layton bersumpah bahwa dirinya sama sekali belum menerima kabar dari Jason. Selain itu, Mason juga memberi keterangan kalau orang yang dihubungi Jason adalah Amanda. Detektif itu berlagak sedikit terkejut ketika tahu Amanda bekerja di kantor milik Layton. Dia meminta kepada Layton agar diizinkan bertemu dan bicara dengan Amanda.
Beberapa saat kemudian, Jason menyerah dan mulai mau diajak bekerja sama dengan Layton. Ikatan tangannya dilepas, lalu dia dibawa ke sebuah ruangan penelitian. Di sana terlihat kubus yang sangat besar. Layton mengatakan kalau 1 tahun yang lalu, Jason masuk ke dalam kubus. Hanya dialah satu-satunya orang yang berhasil keluar dari sana di antara 3 orang lainnya yang pernah mencoba alat misterius tersebut. Sebenarnya, kotak itu adalah hasil ciptaan Jason sendiri, tapi dia lupa bagaimana bisa dirinya menciptakan sesuatu yang sebesar itu. Sementara dulu, yang diingat ia hanya membuat kubus berukuran kecil, hanya beberapa inci saja. Alat ini begitu canggih, sebagai gambaran sederhana, kotak ini serupa atau nyaris mirip dengan mesin waktu. Bisa menghadirkan seseorang yang sama, tapi dari kehidupan atau dunia alternatif. Jason kembali diinterogasi oleh Layton. Tiba-tiba dari luar ruangan muncul Ryan. Ternyata Ryan memang sengaja ditangkap oleh petugas Velocity. Dialah yang membocorkan informasi tentang Jason berada di apartemen Daniela beberapa waktu lalu. Sementara itu, Layton sudah mulai kesal melihat perilaku Jason yang seperti orang tidak tahu apapun. Dia yakin Jason yang hadir di sini bukanlah Jason yang sebenarnya. Aksi saling serang pun terjadi. Dan ketika petugas ingin membunuh Jason, Layton melarangnya dan dokter jenius itu kembali dikurung di kamar. Di kamar, Jason terkurung bersama Ryan. Temannya itu kaget ketika mengetahui Daniela sudah ditembak mati. Petugas keamanan tiba-tiba datang dan membawa Ryan keluar dari sana. Tak lama kemudian, Amanda masuk ke kamar dan menyelamatkan Jason. Amanda juga memberitahu Jason bahwa Ryan telah tewas. Mereka berdua pergi menuju kubus atau kotak misterius. Layton yang memergoki mereka tidak tinggal diam, ditemani petugas. Dia langsung mengejar Jason dan Amanda. Sekarang Jason sudah mendapat sedikit gambaran bagaimana cara menggunakan kotak itu, sebagaimana informasi yang diterima oleh Ryan sebelum temannya itu dibawa oleh petugas. Jason dan Amanda langsung menyuntikkan zat psikoaktif ke tubuh mereka dan di bagian ini, Jason menceritakan hal yang sangat penting dalam perjalanan multiverse menggunakan kotak ciptaannya. Semua pintu yang dilihat itu adalah hasil manifestasi pikiran si pengguna. Berhubung Jason sedang bersama Amanda, otomatis pintu-pintu yang ada di sana adalah hasil manifestasi pikiran mereka berdua. Tidak ada yang tahu isi dunia di balik pintu-pintu tersebut sebelum dibuka terlebih dahulu. Mereka akhirnya membuka pintu secara acak. What happened here? Let's go. Sementara itu, Jason dan Amanda terus mencoba berbagai macam pintu. Mereka hanya punya sedikit waktu untuk memilih pintu mana yang ingin dimasuki. Kotak tidak bisa bekerja tanpa suntikan zat psikoaktif, dan zat tersebut hanya bereaksi selama 3 menit saja. Jason dan Amanda sempat membuka pintu yang diperlihatkan kondisi atmosfer bumi sudah hancur. Itu artinya singkat cerita, Amanda sudah merasa muak dengan semua pintu yang mereka buka sebelumnya. Akhirnya wanita itu memutuskan untuk masuk ke dunia yang sedang dilanda badai salju dahsyat. Sontak saja Amanda mengalami hipotermia dan Jason pun segera membopongnya ke dalam sebuah bangunan. Di pagi hari, kondisi Amanda semakin membaik. Badai salju pun sudah berhenti. Mereka berdua pergi mencari di mana letak alat canggih itu karena pada malam harinya kotak sudah tertimbun salju. Amanda sempat bercerita sedikit mengapa dirinya bisa ada di tempat yang penuh dengan salju. Rupanya wanita yang berprofesi sebagai psikiater itu sempat memikirkan kenangan masa kecilnya ketika bermain jet ski. Itulah sebabnya mengapa sekarang Jason dan Amanda terdampar di sini. Ini semua adalah bentuk dari hasil manifestasi pikiran Amanda.
Sebagai informasi, saat ini Jason sedang berada dalam dua multiverse yang berbeda. Jason 1 sedang berada bersama Amanda. Jason 2 adalah pria yang di awal film menggunakan topeng dan menyuntik Jason 1. Jason 2 adalah Jason dengan alternatif kehidupan yang berbeda. Saat ini Jason 2 sedang menikmati waktu bersama Daniela dan Charlie. Kemudian dia mengunjungi Layton di universe lain untuk memperkenalkan alat ciptaannya. Jason juga mendapatkan suntikan dana dari Layton untuk mengembangkan kotak ajaib ini. Menurut keterangan yang disampaikan kepada Layton, di universe lain Jason sudah membuat kekacauan. Oleh karena itu dia meminta Layton untuk memperbaiki semua masalah yang sudah terjadi dan masuk ke dalam kotak. Kembali ke Jason 1, setelah melakukan pencarian terhadap kotak tersebut, akhirnya Jason dan Amanda berhasil menemukannya. Beruntung volume air yang kencang tidak menenggelamkan Jason dan Amanda. Bencana yang baru saja mereka alami rupanya dipicu oleh kesalahan Jason dalam memanifestasikan dasar pikirannya. Alat ini tidak bisa dibohongi dengan cara pura-pura berpikir sesuatu yang baik. Hanya pikiran yang penuh keyakinanlah yang bisa dimanifestasikan. Mereka berdua kembali melanjutkan petualangannya. Kali ini Jason dan Amanda menemui salah seorang teman bernama Blair. Di dalam universe Blair, kondisi bumi sedang sangat kacau. Serangga raksasa berhasil meluluh lantakkan seluruh kota. Tidak mau berlama-lama, jadi mereka pun segera pergi meninggalkan Blair. Kini Jason dan Amanda sampai di sebuah bangunan kosong. Tempat terakhir kali Jason 1 disuntik oleh Jason 2. Awalnya Jason yakin kalau dirinya sudah kembali ke tempat dari mana dia berasal. Ketika melihat kondisi kota, mereka baru sadar kalau ini bukanlah tempat yang dimaksud. Jason segera menuju ke rumahnya untuk memastikan kondisi keluarga. Sampainya di sana, pria lulusan S3 Sains itu terkejut melihat kondisi Daniela seperti orang yang sekarat. Rupanya istri Jason itu terinfeksi virus mematikan. Menurut keterangan Daniela, Jason di dunianya telah dibawa oleh petugas karena sudah tertular virus yang sama. Tak lama kemudian, petugas yang mengenakan APD lengkap datang dan memeriksa darah Jason. Hasil tesnya pun negatif dari virus. Setelah itu, Jason dan Amanda bergegas pergi dari sana. Tapi sebelum itu, Jason menitipkan obat untuk Charlie kepada Daniela agar bisa sembuh dari penyakit depresi yang sedang diderita saat ini. Jason sudah tiba kembali ke dalam kotak. Kondisi yang baru saja dia saksikan itu benar-benar membuatnya takut bila suatu hari nanti Daniela dan Charlie pergi untuk selamanya. Akhirnya dia melanjutkan pencarian ke universe lain. Setibanya di rumah, Jason mengambil sebilah pisau dapur untuk berjaga-jaga lalu memasuki kamar. I'm gonna leave. Dunia yang baru saja dimasuki ternyata jauh dari harapan, di mana Jason adalah seorang narapidana dan statusnya sudah bercerai dengan Daniela. Karena mantan istrinya itu sudah menghubungi polisi, Jason dan Amanda bergegas pergi dari sana agar tidak tertangkap. Sementara itu, Jason 2 sedang mengajari Layton 2 tentang cara menggunakan kotak universe. Jason benar-benar menegaskan sebelum menggunakan alat ini, pastikan pikiran dalam kondisi yang baik dan jelas. Apabila salah dalam memanifestasikan pikiran, semua akan kacau. Singkat cerita, serum mereka nyaris habis. Jason 2 pergi ke lab milik Layton 1 untuk mengambil stok zat psikoaktif. Dia dipergoki oleh salah seorang staf. Lalu Jason bertanya, apa yang sedang terjadi di sini? Kemudian si pegawai menjawab kalau Jason 1 pergi bersama Amanda ke dalam kotak dan Layton 1 mengejar mereka. What's it like in there? It's hell.
Jason dan Amanda masih terus melakukan perjalanan untuk membawa dokter itu kembali ke dunia asalnya. Cara mengafirmasi pikiran dengan mudah yaitu dengan cara ditulis di sebuah buku atau biasa disebut dengan Green Book. Banyak perjalanan yang sudah dilakukan oleh dua orang itu, namun tidak ada satupun yang berhasil. Akhirnya Amanda dan Jason lelah, kemudian memutuskan untuk istirahat di sebuah hotel. Meski itu bukan dunia yang dituju, tetap mereka berdua sangat menikmati waktu indah bersama, mulai dari dinner hingga menikmati live music. No. I love this song. Selang beberapa waktu kemudian, Amanda meminta kepada Jason untuk memberikan me time kepadanya. Dia ingin mengeksplor dunianya sampai nanti malam mereka akan kembali berjumpa di tempat yang sudah ditentukan. Jason pun setuju. Pria itu akhirnya menyusuri sebuah tempat yang dimana tempat tersebut adalah sebuah galeri lukisan. Dia melihat Daniela yang sudah sukses dan memiliki toko galeri sendiri. Di tempat itu, Jason dan Daniela rupanya tidak saling kenal. Jason mencoba mengajak Daniela untuk minum kopi bersama, tapi sayangnya wanita cantik itu menolak ajakan tersebut. I'm kinda stuck here all day. I'm sorry. Thank you. Sementara Amanda, dia menemukan dirinya sudah berkeluarga dan memiliki satu orang anak yang masih kecil. Di dunia itu, Amanda terlihat begitu bahagia bersama keluarganya. Jason dan Amanda sepertinya mulai terbuai dengan keasyikan petualangan mereka hingga nyaris melupakan dunia mereka yang sebenarnya. Psikiater itu mengatakan kalau dirinya dan Jason sudah seharusnya memikirkan rencana baru yang lebih matang, mengingat stok ampul mereka sudah semakin menipis. Di rumah, Daniela kedatangan seorang tamu yang tidak lain adalah Blair. Dia curhat kepada sahabatnya itu tentang Jason yang sepertinya jauh berbeda dari Jason yang dia kenal dulu. Kini sang suami tampak lebih rapi dan memiliki banyak uang. Daniela juga menyinggung soal lengannya yang ada tanda bekas jarum suntik. Menurut Blair, Daniela bisa mencoba untuk mengikuti kemana Jason pergi demi memastikan apa yang sedang dilakukan akhir-akhir ini. Di malam harinya, Jason mengajak Daniela ke acara pameran lelang barang-barang seni. Daniela tampak sangat kecewa ketika mengetahui ada lukisannya di sana. Niat hati Jason sebenarnya ingin memberi kejutan, namun bagi Daniela, hal tersebut sudah melanggar privasi. Dia tidak suka lukisannya dipajang di sana tanpa izin karena lukisan tersebut belum 100% selesai. Sepanjang perjalanan pulang, pasangan ini bertengkar, kemudian Jason menurunkannya di depan rumah, lalu pergi ke tempat lain. Daniela mulai mengikuti saran dari Blair. Dia membuntuti Jason menggunakan mobil lain. Daniela menemukan Jason sedang memasuki sebuah toko kecil yang merupakan ruang kerja rahasianya. Di dalam toko, Daniela menemukan sebuah ampul. Merasa tidak tahu soal benda temuannya, dia menghubungi Ryan untuk memeriksa ampul tersebut. Selang beberapa hari kemudian, Ryan bertemu dengan Jason dan membahas soal ampul yang dicuri oleh Daniela. Tapi Ryan tidak memberitahu Jason kalau benda tersebut didapat dari Daniela. Ryan menuding kalau Jason mencuri idenya untuk menciptakan cairan psikoaktif tersebut. Namun tudingan itu dibantah tegas oleh Jason. Singkat cerita, Jason 2 membawa Ryan menuju ke kotak miliknya, lalu memberitahu Ryan bagaimana cara mengkombinasikan zat psikoaktif tersebut dengan kubus ciptaannya itu. Setelah cukup paham, Ryan tiba-tiba sedang berada di Chicago yang sangat futuristik dengan kemajuan teknologi serta gemerlap cahaya lampu yang luar biasa. Akhirnya Ryan sadar kalau Jason 2 ini bukanlah temannya. Kemudian, There are many Ryans. You're not the Jason I know, are you? kabar Ryan menghilang rupanya sampai ke telinga Mason. Detektif cantik itu segera merapat ke rumah Jason untuk menanyakan informasi tentang Ryan yang sudah hilang selama 3 hari. Lugas, Jason dan Daniela mengaku tidak tahu di mana Ryan.
Sementara itu di koridor, Amanda menunjukkan bahwa mereka berada dalam kondisi yang konstan pelarian selama hampir sebulan. Tentu hal ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus. Jason dan Amanda membuka pintu dan menemukan kota Chicago yang futuristik, persis seperti dunia tempat Ryan berada saat ini. Situasi di sana cukup membuktikan kalau teknologi tidak menghancurkan segalanya dan setiap orang masih mempunyai empati. Setelah melihat sekeliling, Jason dan Amanda pergi ke bar dan pasangan di meja lain diam-diam memotret mereka berdua. I took a photo of you too. He does this. Setelah dari bar, Amanda mengajak Jason untuk makan di sebuah restoran fine dining. Amanda mengatakan kalau di universe ini, Jason merupakan seorang sales asuransi, sementara dirinya sendiri sudah hilang sejak 2 tahun yang lalu dan sudah tidak punya keluarga lagi. Amanda merasa nyaman di sini dan memutuskan untuk menetap. Amanda merasa disinilah tempat dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Cause you're the only Jason 1 kembali ke kotak dan melihat stok ampulnya hanya tersisa 3. Dia mulai memusatkan pikiran agar bisa kembali ke dunia aslinya. Percobaan pertama gagal, lalu percobaan kedua juga masih gagal. Di percobaan kedua ini dia sempat menghubungi Daniela, tapi bukan Daniela ini yang Jason mau. Akhirnya sisa 1 ampul, Jason benar-benar menuliskan kenangannya bersama Daniela di Green Book dan hasilnya Our boy made it. Where Max is alive. Jason 2 kembali didatangi oleh detektif Mason yang masih menggali informasi tentang Ryan. Hal tersebut cukup membuat Jason berpikir keras. Dia tak mau sampai ada masalah dengan hukum karena telah melenyapkan Ryan beberapa malam yang lalu. Tak mau kehabisan akal, dia pergi ke universe lain dan mengunjungi Ryan yang merupakan seorang pegawai bengkel. Ryan versi ini sama sekali tidak kenal dengan Jason. Jason 2 mengajak Ryan ke bar, memberinya minuman sebanyak-banyaknya sampai pria itu tak sadarkan diri. Lalu Jason 1 sudah berhasil kembali ke dunianya. Dia merasa sangat bahagia. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah bar favorit. Kegembiraan semakin menjadi ketika si pemilik bar mengenali Jason. Setelah dari bar, Jason pulang ke rumahnya. Dia melihat Daniela dan Charlie melalui jendela. Tiba-tiba Jason 2 muncul. Ryan finally called. Jason yang kesal karena kehidupan normalnya telah dirusak segera pergi ke toko senjata. Dia hendak membeli sebuah pistol, tapi sayangnya belum memiliki surat izin kepemilikan senjata. Alhasil, dia hanya membeli gas air mata dan sebilah pisau kecil. Tak lama kemudian, Jason dari universe lain masuk ke toko tersebut mengenakan pakaian yang sama persis dan menanyakan hal yang juga sama persis hingga membuat pegawai toko merasa heran. I just don't really know first thing about him. Just did this. I showed you a Glock. You didn't have your FOID card. Didn't we just have this conversation? Nah, I've never been in this store. Do you have a twin? Yeah. Yeah, exactly like you. Hey, do you know which direction he went? Situasi saat ini sudah benar-benar kacau. Dalam universe yang sama, sudah muncul banyak Jason dari universe lainnya. Jason 2 sedang membuang sampah di belakang rumah, dan tiba-tiba
Sementara itu, Daniela menjenguk Ryan yang masih muntah-muntah di dalam kloset. Ryan versi ini mengenali Daniela sebagai salah satu customer di bengkel tempat dia bekerja. Daniela mencoba mengajak Ryan untuk berbicara. Akhirnya terungkap pria asing yang mengajaknya ke bar hingga minum sampai mabuk adalah Jason. He told me his name. It was, James or... This guy? Yeah. Who is he? Sementara itu, Jason 1 menemukan beberapa Jason lainnya di kota Chicago. Salah satu dari mereka sepakat ingin membunuh Jason 2. Singkat cerita, di pagi hari Jason 1 pergi ke sebuah kedai kopi dan dengan sengaja menyalakan rokok miliknya, padahal di kedai tersebut tidak boleh merokok. Akibat ulahnya, Jason dibawa ke kantor polisi dan ditahan. Tak lama kemudian, Daniela datang untuk mengeluarkannya dari sel, lalu Jason 1 pun mulai menceritakan semua fakta yang terjadi. Jason 1 menyuruh istrinya untuk menelpon Jason 2 bila dia tidak percaya dengan semua penjelasannya. Dan hasilnya pun terbukti. Semua yang dikatakan Jason 1 benar. Agar tidak tertukar, mereka sepakat membuat sandi Jupiter jika nanti bertemu lagi. Daniela pulang ke rumah. Di sana Jason 2 dan Charlie sedang menyiapkan pakaian untuk pergi liburan bersama-sama. Daniela sengaja mengulur waktu berkemas, lalu mengajak Jason ke basement dan... Daniela dan Charlie langsung keluar dari rumah dan pergi menggunakan mobil. Tiba-tiba, di jalanan mereka dijemput oleh Jason. Untung Daniela cepat sadar kalau ini bukanlah Jason 1 yang dia kenal. Mendadak, kendaraan yang mereka tumpangi ditabrak oleh sedan yang dibawa oleh Jason versi lain. Daniela dan Charlie segera turun lalu melarikan diri. Akhirnya Daniela dan Charlie tiba di sebuah tempat. Jason 1 ada di sana dan memang sedang menunggu istri dan anaknya tersebut. Dan mereka pun tak lupa menyebutkan kata sandi. Jupiter. Jason, Daniela, dan Charlie kini sedang bingung entah mau kemana mereka sekarang. Sepertinya tidak ada lagi tempat aman karena banyak versi Jason yang tidak di sana dan sedang mencari mereka. Terlintas ide di kepala Charlie, dia menyarankan untuk pergi ke sebuah villa milik temannya di tengah hutan. Di rumah, Jason 2 ditemukan oleh Jason dari dunia lain. Jason versi lain ini sangat kesal kepada Jason 2 karena sudah menyebabkan kekacauan seperti yang terjadi sekarang. Jason versi ini sedang memikirkan bagaimana caranya menemukan Daniela dan Charlie. Pada suatu malam, Daniela melihat kotak masuk email milik Jason 1. Jumlah Jason dari dunia lain saat ini sudah ada puluhan, bahkan ratusan. Tujuan mereka semua sama, yaitu mencari Daniela. Wanita cantik itu akhirnya memutuskan, lalu mengirimi mereka pesan. Di antara semua Jason, dia memilih Jason 1 sebagai teman hidup untuk selamanya. Tak lama kemudian, lokasi mereka didatangi oleh Jason dari dunia lain. Jason 1 awalnya menemukan Jason lain yang sekarang di pekarangan rumah. Pelakunya adalah Jason versi lain lagi yang memiliki senjata api. Karena cemas, Jason 1 masuk ke dalam rumah, lalu menyuruh Daniela dan Charlie bersembunyi di tempat yang aman. Tak lama kemudian, tiba-tiba Jason lain muncul di sana. Jason 2 sadar atas semua kekacauan yang sudah dia lakukan. Motivasi Jason 2 melakukan ini adalah karena dia menyesal lebih mementingkan kehidupan karir daripada keluarga. Dia iri melihat hidup Jason 1 yang bahagia bersama Daniela dan Charlie, sementara dirinya sendiri meski sukses dalam karir, tapi tidak menemukan kebahagiaan yang sejati. Jason 2 akhirnya merelakan keluarga itu pergi. Dia juga mengembalikan cincin kawin milik Jason 1. Di dalam mobil, Jason 2 sengaja meninggalkan tas yang berisi berbagai macam benda. Salah satunya adalah zat psikoaktif sebanyak 50 ampul. Sudah tidak ada lagi tempat aman, Jason, Daniela, dan Charlie harus pergi ke dunia lain untuk membangun kembali kehidupan mereka dari awal.
Singkat cerita, sampailah mereka ke bangunan kosong tempat kotak disimpan. Di sana ramai Jason dari segala macam universe sudah menunggu. Salah satu Jason mengatakan mereka semua ikhlas melepas Jason 1 bersama keluarga untuk pergi. Saat ini yang terpenting adalah menjaga keselamatan Daniela dan Charlie. Tiba-tiba muncul Jason lain memprotes, untungnya kemudian berhasil ditenangkan oleh Jason lainnya. No! Why should he get... Let it through. Move! Let him through! Jason 1 akhirnya masuk ke dalam kotak bersama Daniela dan Charlie. Selain itu, ditampilkan juga para karakter lain menjalani kehidupan di dunia baru mereka. Ryan terus berinovasi dan menemukan Amanda dari semesta itu, serta menjalin kehidupan pertemanan dengannya. Sementara Amanda 1 menjalani hidup yang lebih baik di Chicago yang utopis. Blair kembali ke dalam box, dan Layton masih bersenang-senang mengunjungi alam semesta yang jumlahnya ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar, atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!